Oke Bang Farhat, mungkin boleh dijelasin soal ceritanya yang kabarnya Abang Pak Agus dan Abraham juga kan udah interview di podcastnya Kerjati, tapi nggak jadi tayang. Boleh cerita Bang mungkin gimana gitu? Ya, jadi gini, turut prihatin ya, karena Abraham Silaban ini kan hanya pembawa acara, host aja di acara yang diundang gratis sama Novi gitu. Awalnya di Gedung Juang gitu. Kemudian karena di Gedung Juang itu dia gagal, ya saya kasihan ke dia gitu. Karena waktu itu saya juga nggak tahu kalau ada Abraham Silaban gitu. Akhirnya saya bilang bahwa saya nggak tahu Anda datang. Dia juga merasa kecewa dengan sikap Novi waktu itu gitu. Karena pendukungnya itu banyak mengintimidasi dan teriak-teriak gitu. Dan tujuannya kan hanya untuk menjebak kita sampai dihadirkan UMKM segala macam, kan tujuannya di situ. Ya, itu adalah sudah lihat niat-niatnya sudah ada di situ. Nah, kemudian waktu Berayan mengontak kita mau damai dengan draft yang mereka ajukan itu, ya saya berpikir kita undang Abraham aja, padahal tanpa dia juga nggak ada masalah sih, supaya nah ini gua telepon nih supaya lu bisa menutupi kecewaan yang kemarin lah gitu. Dia mau, tapi dia bilang saya profesional ya, ada bayarannya gitu. Ini di Richard Lee. Bukan untuk hadir di apartemen Verde. Yang kedua, oke. Nah, berapa saya tanya bayarannya, dia bilang 15 juta. Terus kalau buat Agus ya terserah lah, pokoknya kalau Agus dia nentuin tarif, tapi pasti ada tarifnya lah gitu. Nah, di situ teman-teman bilang, wah sudah kita bantu dia kok bayar lagi kan gitu. Terus saya bilang ya udahlah, kita menghargai lah gitu, mungkin dia lebih profesional gitu. Yang jelas kita bayar, bukti transparan semua lengkap, ada nggak ada masalah gitu. Bukan gratisan loh, bukan gratisan gitu. Nah, setelah acara itu terjadi, dari awal tuh saya udah bilang, kita duduk dulu satu meja bundar, udah sepakat semua, ayo tanda tangan. Yang menghalangi tanda tangan itu adalah Abraham. Dia bilang, Mas, yang menghalangi tanda tangan harus di depan wartawan. Oh, nggak apa-apa, nanti kita ulang lagi tanda tangan wartawan, atau tinggal bilang ya ini seremonial aja, pura-pura aja gitu. Kayak orang bikin apa, batu prasasti kan tidak diukir dulu kan, tanda tangan pura-pura nanti diukir kan, kira begitu. Nah, gara-gara dia itulah yang membuat saya bilang sama teman-teman, kamu tahu kan kalau saya ngomong pasti ada maksud saya gitu. Kalau kalian bantah nanti lihat apa yang terjadi nanti gitu. Benar, ditundalah acara itu, makanya terjadi panjang. Kalau hari itu sudah tanda tangan di meja nggak apa-apa, kan sudah ketahuan dong bahwa akan tidak, pada saat tanda tangan itu nanti akan menolak atau tidak, udah ketahuan di meja harusnya gitu. Tapi gara-gara Abraham Silaban yang bilang nanti aja katanya, karena itu nilai mahalnya, kan dia wartawan di situ. Tapi Krisna oke, Gilang oke nanti di sana. Jadi saya kalah suara. Nah, jadi ketika lama udah ada tim bicara ciri-ciri yang agak aneh, sempat dia hanya minta, memang di situ saya jelaskan, saya nggak pernah nunjuk-nunjuk marah-marahin si Novi. Saya marah karena ada handphonenya, video callnya si Densu, yang mana dia bukan minta tolong ditunggu, saya enggak. Dia minta gini, itu bukan uangnya Farhat, bukan uangnya Novi, itu uangnya subscriber saya, katanya gitu. Terus ya kita karena ada Krisna udah dibagi, udah diuntungkan sana, ya kita buat apa lagi gitu. Silakan, ini kita bisa bagi-bagi aja buat bencana alam, menurut apa kan panjang gitu. Disitulah saya katakan ini provokator, matiin gitu saya bilang. Karena dari awal memang mereka minta diundang Denny, dan mereka mengatakan Denny nggak akan hadir karena lagi di Makassar. Kemudian Denny itu tidak akan ngurus masalah donasi. Nah, tapi tiba-tiba dia nggak datang, tiba-tiba dia merasa nggak diundang loh. Kan memang dari awal sudah dilibatkan. Nah, ketika mereka menunggu dia, janganlah, lu hargai.
Lo tahu nggak kenapa kita bikin acara, kenapa kita yang biayai? Supaya kalian nggak repot. Yang mau damai yang undang aja kalian, yang bikin acara yang di luar biaya kita. Nah tapi harus nunggu kan main-main lagi, makanya kita bilang tanda tangan aja dulu yang udah tanda tangan setuju gitu. Nanti tinggal koreksi dan kita lega apa di finalnya di Departemen Sosial, nggak apa-apa. Nah tapi ya namanya orang mau mencari-cari kesalahan, ya mau mencari-cari itu, ya minta notulen aja gitu. Tapi langsung diambil oleh pengacaranya Brian. Oke, sudah sepakat tanda tangan ya. Jadi kita berpikir nggak ada lagi mikir Gary nggak setuju, Nopi nggak setuju, ada pengacara. Nah jadi kita pikir naik gitu, sampai naik di atas ngomong apa hanya di atas tuh hanya memamerkan bahwa dia WO walk out terus dia kabur gitu. Kemudian saya nggak setuju, nah, apa-apaan ini gitu. Nah di situ secara emosional Brian emosi dan mengatakan dia menarik diri jadi pengacaranya. Jangan lagi di luar kamu ngomong terbalik-balik. Farhad ngerocos, bukan dia ngerocos lah. Lu aja orang yang nggak ada masuk handphone bisa dikasih begini. Kalau saya waktu disampaikan di Gedung Juang, saya masuk, saya menyatakan kalau niatnya mempermalukan kita pulang, tapi kalau niatnya baik ya kamu mewakili. Karena awalnya yang kita kirim juru bicara, dia minta legalitas pengacara. Saya bilang kualitasmu sama bisa menandatangani perdamaian. Berarti saya kan niat saya mempermudah. Makanya dia bicara, jadi kualitas omongan saya dengan Denny Sumargo itu berbeda. Kalau dia provokator, mulai dia ngomong, ya kenapa ya, nanti gua bagi-bagi uangnya buat bencana alam, buat ini, buat itu. Terus kalau mereka minta ganti, gua ganti pribadi. Padahal awalnya dia bilang, kalau Novi berani ambil uang itu, dia akan ganti. Kalau ada kesalahan, dia akan ganti. Berarti omong gede, bahkan mau mengganti uang 98 juta. Omong gede ngomong semua kamu dia, terlalu banyak ngomong. Omongmu itu seolah orang kaya, saya akan ganti. Nah ini terakhir lagi, mau ngasih Agus 300 juta pakai uang pribadi semua, ngomong doang gitu. Nanti ujung-ujungnya uang itu lagi, ujung-ujungnya memang nggak ikhlas lagi uang donasi charity yang diterima oleh Agus. Kalau untuk yang soal abang podcast di Richard Lee dan Gatayang itu Nah gimana? pada saat kita pulang, ketemulah Richard Lee, dia baru keluar dari liftnya. Bang Barat, apa kabar? Tadi ketemu Krisna gini. Begitu udah mau keluar, kita ke atas dong, kita podcast. Nah, podcast, ikut Agus, saya potong dulu. Agus nggak tahu apa-apa. Begitu juga dengan Abraham sebenarnya. Abraham juga kita bilang ikut juga dia. Ya, yang jelas, gue bilang lu mau jadi selebriti sini ikut podcast, jangan hanya di news, berita news, ya kan? Dia ikut, dia bilang lagi, saya cuma bisa 10 menit, saya amat sih. Sebenarnya kalau lu nggak mau, lu nggak usah lu ada juga nggak apa-apa kok. Hanya tanggung aja gitu kan, maksudnya ya 10 menit. Jadi kan terkesannya terburu-buru, kayak orang sibuk, cuma mau 10 menit. Padahal pengen banget saya nunggu keluar, cuman saya nggak sopan aja kalau saya suruh dia keluar. Buktinya dia sampai selesai kok 1 jam. Nah, kemudian setelah itu ya kita nunggu-nunggu dong, nggak keluar. Saya lihat loh kok ngomongnya udah jadi Abraham kayak orang baik yang pro di sana. Saya bilang lu pro apa? Pro Farhad atau pro? Ya oknum, ketua yayasan. Lu pro, ya kalau ibaratnya kita penjahit, lu atau penjahat kan, itu aja. Nah jadi akhirnya dia ngomongnya ngambang gitu, kasihan anak saya. Kan sudah resiko Abraham bahwa kamu itu adalah wartawan. Waktu di kasus Pina Cirebon juga sampai kau mengatakan kau kehilangan sepatunya itu adalah keadilan juga seperti sepatu ini balik lagi. Belum kesedihannya Agus ini hilang, tiba-tiba dia udah hilang gitu. Jadi saya anggap Abraham udah hilang. Dan kita protes, Pak Abraham, kamu nggak boleh sebagai wartawan melarang, wartawan senior melarang Dr. Richard Lee untuk menaikkan podcast kita. Nggak boleh. Kan di situ tidak ada kriminal. Apa yang kalian sampaikan itu benar, bentuk luapan emosi dan segala macam. Kenapa kamu takut? Ya kan? Tidak bisa. Kalau begini intimidasi kita akan laporkan, baik Anda sebagai profesi sebagai pengacara, sebagai host juga, sebagai di TV dan kita akan laporkan juga sih siapa? Richard Lee. Karena Richard Lee bilang bisa aja dia yang larang, ya nggak bisa lu. Gua hargai lu baik-baik, lu kalau takutan lu nggak takut kita.
Ayo kita takut-takutin gitu, mau? Ya kan gak enak gitu, jangan Bang, kita kan berteman. Iya berteman, kalau berteman gak kayak gitu. Tayangkan, nanti kalau memang ada kesalahan tinggal klarifikasi, selesai. Orang juga mengerti kok. Ya kan? Jangan-jangan kita pikir siaran lu dibeli sama mereka. Jangan-jangan apa kan, betul nggak? Karena kita kan waktu. Waktu adalah uang. Lu bayar gua misalnya 2 miliar ya mungkin. Oh, ada dia takut harganya 2 miliar gitu. Kalau hanya takut doang enak aja. Betul nggak? Itu kan kayak main-main gitu. Bang, ini untuk memperjelas lagi, artinya yang memutuskan untuk nggak tayang tuh Dokter Richard sendiri kan? Maksudnya apakah ada pengaruh dari Abraham juga untuk Dokter Richard di akhirnya nggak memutuskan untuk nggak tayang? Tuh Dia gimana? katanya dia minta ada WA-nya. Dia nelpon bersama-sama Densu Nopi waktu itu ada sama sih, ditelepon kata Richard. Ya kok takut banget sih? Kok takut banget sama Farhad ngomong gitu kan? Ya. Kan katanya Farhad apa orang biasa aja, biar aja. Memang kalau ngomong saya itu dahsyat karena saya punya ngomong tuh ngomong kebenaran dan ngomong keadilan kalau saya ngomong gitu. Jadi kalau saya nggak akan ada mungkin saya merekayasa atau mempermalukan dengan cara-cara yang tidak benar. Tapi apa yang saya katakan itu adalah satu cara yang menurut saya adalah cara yang berdasarkan akurat, faktual dan tidak mengada-ada. Oke. Akhirnya abang berarti kecewa. Ya, Bang? saya kecewa. Saya bilang tayangin. Lu nggak tayangin, kenapa? Kita butuh penayangan itu. Karena kalau dihilangkan Abraham Samad, kayaknya nggak nyambung. Dia harus di situ. Dia nggak gratis itu, kita bayar. Ya wajar kalau dia bicara secara profesional. Nggak usah memihak, kita bicara yang netral aja. Saya nggak melihat apa yang disampaikan di situ dengan disampaikan hampir sama kok. Hanya bedanya di sana minta maaf. Dia berharap dengan minta maaf sama Nopi, dia nggak dibully. Berarti siapa yang bikin bully? Berarti apakah ada gengnya Nopi menyambut bully? Ya kan? Dan teman-teman ya di Indonesia ini, baru negara Indonesia ini aja yang ada pembuli orang buta. Baru negara ini. Kalau di Hong Kong, Taiwan, Cina itu nggak ada. Orang buta itu udah kayak dewa, kayak raja dilakukan. Disabilitas diutamakan yang nomor satu kan di busnya, mulai kamar mandi segala macam, nggak ada yang dibully-bully. Apalagi dibutain orang, dilempar-lempar air keras, nggak ada lagi. Nggak sembarang orang menjual air keras. Bang, ini untuk mengclear juga, artinya dari Dr. Richard itu ke abang dan ke Abraham dan ke Pak Agus ini nggak ada fee ya bang, maksudnya? Nggak ada, ya karena kita pikir teman, nggak ada bayaran juga. Kecuali dia bayar kita, baru boleh lah. Nggak jadi ya kita udah dibayar, ini nggak ada. Ke Abraham juga nggak ada? Iya, hanya main-main. Jadi jangan-jangan Dr. Richard ini berkonspirasi, bergabung dengan orang-orang yang kita anggap jahat, yang menjahati Agus. Kalau dia netral gitu, repot lah nanti. Saya yamin kalau dia main-mainin saya gugat ya. Mau cuma dendanya 500 perak atau 1000 perak, kalau itu harga podcast kamu, saya gugat segitu, Richard. Karena saya udah jelaskan, kita teman ya. Tapi kamu jangan teman dengan penjahat gitu. Atau kalau itu bukan penjahat, jangan dibuat terkesannya kita yang jahat gitu. Ya kalau memang bukan gara-gara membantu podcast kamu dan ingin kamu bicara suara kebenaran, dari awal itu dibuka, wah Abraham bilang saya kehilangan sepatu di Cirebon, ternyata balik sepatunya ini saya pakai. Jangankan sepatu keadilan pun pasti ada balik. Ternyata nggak balik, dia juga pergi. Takut dibully, emang kenapa? Harusnya kalau kamu punya kemampuan, punya pengalaman sebagai host, nggak usah takut, tunjukkan bahwa kamu adalah host yang netral yang tidak ada pengaruh di situ. Banyak wartawan yang sampai ditembak mati, yang disandra di Papua itu kan ada kan, Pak Ersan Nasution dulu kan. Itu mereka tidak ada gara-gara takut ditembak nggak ke sana, itulah itu kesempatan wartawan itu ada pahlawan. Ketika bekerja dia wartawan, ketika berhasil dan berjasa dia pahlawan. Itu namanya media. Bukan baru kena bully dikit langsung cengeng gitu kan. Bang, Ya, Agus aja bilang Agus sedih dibully-bully, ini kamu apa lebih sedih dari cengeng lah kira-kira gitu. Bang, artinya setelah ini abang langkah ke Dr. Richard gimana? Jadi mau mensomasi atau ya kita tegur aja, kita somasi. Ya ini saya akan buat Dr. Richard ini jangan begini-gini lah gitu. Tapi harusnya Dr. Richard tayangkan, jangan sayangkan ya, ditayangkan gitu. Tapi dari Dr. Richard sendiri menjelaskan ke abang alasannya apa bang? Dia takut dibully juga katanya.
Waktu dia takut dengan pasukannya siapa kan, gitu aja. Ya kalau takut kenapa kau suruh saya naik ke atas? Itu menyita waktu kita hampir 1,5 jam. Lagi capek-capek itu. Dan gara-gara dia kita nggak podcast yang lain, kita pikir sudah satu aja gitu. Jadi kayaknya menjebak kita supaya kita kehilangan waktu nggak dengan yang lain, tapi dia di situ dia menyarung katanya. Cuman dia bilang nanti kalau tayang hanya Farhat punya, yang sempurna dong, kan kau ada izin, ya kan? Kecuali saya izinkan 4 kalau nggak bisa. Kita lihatlah sehebat apa sih Dokter Richard. Dokter Richard makanya kalau mau jadi tukang skincare atau dokter ahli kecantikan, dokter aja, jangan lagi jadi merangkap podcast, karena giliran begini kan repot gitu. Ya enggak? Kalau wajahnya orang bisa kau perbaiki, masa keadilan tidak bisa kamu perbaiki, Richard? Simple kok saya tuh. Ya kan? Saya kan hormat sekali sama Richard ini. Richard ini kawan dulu. Di saat dia ribut sama Rasman dulu kan saya jadi musuhan dengan Rasman gara-gara membela dia semua. Dibully dia, saya hajar balik. Tiba-tiba begini, masa saya harus bully, masa saya harus hajar dia kan? Jangan gitulah. Kita aja, kamu susah ngeribut aja kita bela kok. Masa teman lagi mencari keadilan, kamu tutupi ketidakkeadilan itu kan? Nggak bisa begitu, Richard. Keadilan itu harusnya ada pada porsinya. Ini kan, kok takut sama Bram Samad kok? Bram Silaban. Saya kan sudah bilang bahwa Bram Silaban hadir di podcast kami, di acara kami profesional. Kalau di Gedung Juang dia gratis. Kalau sama kita ada biaya transportnya ada gitu. Jadi jangan kita diinjak-injak orang. Sudah membayar orang transport, sudah sepakat, tiba-tiba seenak dia ngatur kan, nggak boleh gitu dong. Ini menyangkut orang buta kok dingin-dingin sudah menggigil kelaparan orang di situ. Tiba-tiba harus di-cut sama mereka, itu nggak bagus. Oke Bang, artinya untuk pelayanan konsumasi berarti melibatkan polisi atau gimana? Maksudnya rencananya? Ya pidananya sih nggak ada, pidananya nggak ada. Kita juga kalau nggak pidana kita nggak mungkin laporin dia pidana, kita gugat aja, minta supaya ditayangkan atau bahkan tinggal dia aja ngomong kan dia kan mungkin suka gugat-gugat kan, betul. Atau mungkin ke Komisi Penyiaran Indonesia gitu, atau juga mungkin ke Kode Etik Jurnalis, atau juga kemana gitu. Yang penting saya rasa Richard ngerti lah gitu, ini kan bukan persoalan baru. Lu nggak enak sama Denso atau nggak enak sama Novi gitu kan? Ya kan? Ini kan Novi nggak ada uang kan, gratis. Gimana Bang? Kan sama Densu juga, sama Tenovi juga, gimana Bang melihat mereka? Udah nonton mungkin atau baru tahu Bang? Ini tema yang mana? Tanggapan sedikit dulu Bang, terakhir tadi. Saya melihat pertama Abraham tidak minta izin sama saya, karena kami merasa saya dengan dia itu satu frekuensi. Ya artinya dia adalah orang yang termasuk kecewa yang kena prank juga 2 kali kan. Nah, saya nggak tahu pakai bahasa apa, apakah yang menjamin mereka kalau baik-baik minta maaf sama Novi nanti dia nggak ada yang bully ya? Siapa pemilik bumi bully ini? Apakah dia adalah Tuhan bully yang juga minta maaf sama Novi tiba-tiba langsung terhenti bully? Nah, makanya saya bilang apakah Abraham punya Tuhan? Kenapa nggak berdoa sama Tuhan supaya menggerakkan atau menutup hati-hati orang jahat itu untuk stop membuli Anda? Karena apapun perbuatan baik, ibaratnya kalau berlian di dalam lumpur itu tetap berlian. Tapi kalau ikan busuk walaupun di dalam dikasih minyak wangi tetap ikan busuk kan kira-kira seperti itu. Saya kaget, karena saya bilang ada sih beberapa kalimat yang positif lah yang dia fair, tapi ada kalimat yang Farhat ya itulah karakter. Ngapain kau Abraham, kau nilai karakter saya keras? Emang saya pernah keras sama kamu? Saya keras kenapa? Ya karena tiba-tiba kita kan mau tanda tangan, udah draft segala macam, tiba-tiba ada yang nyelonong kan dengan sembarang bahasa gitu. Terus Farhat tunjuk-tunjuk Gary, yang saya tunjuk itu ya Gary, kamu jangan yang provokator, kamu jangan cari gara-gara, kamu saya keras ya memang, karena dia cari gara-gara aja mau menyerahkan itu. Kemudian dia menyamakan Farhat juga dulu pakai beda, konteksnya beda, karena materi yang saya sampaikan itu adalah bahwa juru bicara saya punya kewenangan untuk mendamaikan. Kalau macam dia terbalik,
nggak jelas Densu yang tiba-tiba dianggap dia adalah orang yang memiliki subscriber yang menyumbang, apa kaitannya? Justru kalau memang Densu terlibat ya nggak usah lagi dilibatkan Agus, karena itu urusannya Densu dengan Nopi aja, karena Agus urusannya nggak dengan Nopi, Agus dengan Densu. Dan tidak ada perjanjian antara Agus dengan Yayasan Nopi. Dan Nopi juga mengatakan tidak masalah kalau itu uang di yayasannya dia ataupun di Agus, yang penting bermanfaat buat Agus. Di mana-mana dia ngomong pengobatan paling habis 200-300, sisanya buat kesejahteraan dan keperluan Agus. Di surat juga seperti itu, nggak ada berubah. Justru itu buat saya mau, justru udah kalau dia mau ngomong begitu, nggak usah pakai yang pihak ketiga deh, langsung pihaknya dia aja deh, terserah deh. Yang penting ujungnya kan itu Agus. Nah udah nggak ada, kita nggak ada merubah satu kata, satu huruf pun tidak ada. Tiba-tiba ada ngomong bilang harusnya kamu siapin draft gitu. Kan saya yang nyuruh siapin draft tuh saya, bukan kita adu draft. Itu udah nggak ada, waktunya kan cuma 2 jam di apartemen. Jadi jangan dibalik-balik, nggak fair. Farhat itu nggak ada draftnya, kamu nggak ngerti. Makanya kalau yang saya bicara dengan utusanmu pengacaramu, ya cukup pengacaramu. Jangan mau pengacara saya lain, Gary lain, Nopi lain, Denus lain terus. Kalau saya tahu berempat punya otak masing-masing berbeda, ngapain saya undang? Kita kan biasa lawyer, prinsipal boleh, tapi kan lawyer pengacara. Karena makanya itu surat kuasa, ngerti nggak sih? Nah, saya sampaikan, kalian ngerti nggak pengacara? Kalau itu pengacara sana, itu pengacara sini, itu sini, itu sini, ngapain? Ya kan, kalau kalian sidang di Mahkamah Konstitusi udah diusir kalian di situ. Kalau sudah sidang di pengadilan negeri dapat hakim, baru kalian berdebat seperti ini. Biar baik benar pun dikalahin kalian gara-gara dianggap lawyernya sembrono. Oke Bang, kalau gitu pesan untuk Dr. Richard Lee dulu. Ya itulah, dokter mau jadi dokter kecantikan atau yang memperbaiki hukum, atau jadi konten kreator yang penakut yang bisa dibeli orang, atau yang idealis dan tetap mengedepankan hukum dan kebenaran. Itu aja, simpel kok. Kalau lu giniin gue gara-gara lu kenal gue, kita gak usah kenal dong, ya kan? Tapi karena walaupun siapapun, ya tetap aja lu berjuang karena melihat perjuangan Agus, kemanusiaan, ya kita sama dong, gitu kan. Tapi kalau berbeda gini, terus manfaatnya kita baik apa? Terus kamu jahatin kita, apa manfaatnya berteman? Harus ada manfaat dong. Minimal kalau bukan manfaat Muhammad Farhat, kan bermanfaat buat Agus kan. Ya gitu aja, simpel kok. Saya tuh orangnya memang kelihatan saya kayaknya galak, ganggu kamu atau ngancam kamu. Kamu bisa nggak takut, nggak apa-apa. Tapi jangan begitu. Ini baru, kecuali kita mau diajak di podcast, tiba-tiba nggak jadi, kita marah. Ini kan sudah terjadi. Lu nggak mau tanya gara-gara dilarang sama Abraham takut apa? Dia udah di situ kok. Dia nggak, gue tuh sebenarnya basa-basi nggak mau ngajak dia gitu, tapi dia ngikut, pikir mungkin dia mau ngetop loh. Bilang cuma 10 menit, normal ternyata 10 kan. Kalau begini caranya sama aja, dia menyusup gitu. Apa bedanya dia dengan lawyer-lawyer yang ini lawan kita dan bukan kawan kita? Tapi dengan somasi, menurut Abang kira-kira Dr. Richard akan melayangkan nggak? Ya kalau dia normal dan dia tidak mau lebih, kan dia ada caranya lah. Itu ditayangkan, kemudian dia bikin lagi klarifikasi, kan tak ada masalah. Misalnya ini sebelum dia ketakutan, ini setelah di lobby kan, setelah faktor X. Oke, Pesan untuk Abraham Silaban. tadi udah kan. Maksudnya kan Buat secara Abraham, personal aja oke, gitu ya. gini aja, Abraham. Kita itu kan berani karena ada ketidakadilan. Gitu. Jangan kamu melawan ketidakadilan itu kau jadi penakut. Gitu. Kalau sepatumu hilang kembali dan kau gambarkan, itulah keadilan. Gitu. Tapi kenapa hanya gara-gara bulian sebelum Agus hilang sedih, kau yang hilang gitu kan? Dan jangan khawatir, saya terus membela Agus, termasuk melawan kamu Abraham. Para tawas.